Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Adi Nur Rohim dan juga Bapak Anwar Fatoni selaku dosen mata kuliah Seminar Ekonomi dan Keuangan Syariah. Perkenalkan, saya Dinda Aulia Rahman dengan NIM 2310 116026. Di sini saya akan mempresentasikan proposal usulan penelitian saya dengan judul Pengaruh Persepsi, Transparansi, dan Kepatuhan Syariah terhadap kepercayaan muzaki pada zakat digital melalui aplikasi kitabisa.com. Proposal ini dibagi menjadi tiga bab, yaitu bab satu pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, dan bab 3 metodologi penelitian. Oke, yang pertama di sini bab satu pendahuluan. Latar belakang penelitian ini berawal dari perubahan besar di era digital yang juga berpengaruh pada kegiatan zakat. Sekarang, muzaki ini itu bisa menyalurkan zakat secara online lewat berbagai platform digital seperti kitabisa.com karena prosesnya itu lebih cepat, mudah, dan bisa dilakukan kapan saja. Nah, dengan tingginya penggunaan internet Indonesia, menurut data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia tahun 2025, itu sekitar 80,66% atau 229 juta orang itu sudah terhubung ke internet. Nah, tren zakat digital ini tuh makin berkembang pesat. Bahkan survei Basnas itu nunjukin kalau lebih dari 64% muzaki itu sekarang memilih kanal digital. Jadi zakat digital ini tuh udah jadi pilihan utama, bukan sekedar alternatif lagi gitu. Nah, di sini ada isunya nih. Jadi walaupun praktis, ada tantangan besar yaitu soal kepercayaan. Jadi masih banyak banget nih masyarakat yang ragu apakah dana zakat ini tuh benar-benar gak sih mereka kayak nyalurinnya itu sampai ke penerima manfaatnya. Contohnya itu di sini ada kasus Cak Budi di tahun 2017. Jadi beliau ini tuh ngegalang dana buat yatim piatu, tapi sebagian dananya ini malah dipakai buat ngebeli handphone dan juga mobil pribadi dengan alasan operasional. Nah, kasusnya ini tuh sempat viral dan bikin masyarakat itu mempertanyakan transparansi terkait platform digital gitu. Terus juga selain itu ada penelitian yang dilakukan oleh VIDA tahun 2022. Ini juga nunjukin kalau 46% masyarakat Indonesia ini tuh masih belum sepenuhnya percaya pada layanan digital termasuk zakat online. Nah, dari sinilah muncul urgensi untuk meneliti gimana sih transparansi dan juga kepatuhan syariah ini tuh bisa membangun kembali kepercayaan muzaki gitu. Oke, selanjutnya itu di sini ada gap research dan juga novelty penelitian saya. Jadi kalau dilihat dari penelitian-penelitian sebelumnya, hasilnya itu belum konsisten nih. Misalkan kayak penelitian yang dilakukan oleh Wiono dan juga Ibrahim tahun 2020 bilang kalau kepatuhan syariah ini tuh nggak berpengaruh terhadap kepercayaan. Terus juga penelitian Saputra dan juga kawan-kawannya tahun 2024, mereka tuh menemukan bahwa transparansi ini tuh justru berpengaruh positif terhadap kepercayaan muzaki. Nah, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Fatmawati dan juga Nurmayanti tahun 2025 malah bilang kalau misalkan transparansi ini tuh tidak signifikan berpengaruh terhadap kepercayaan muzaki. Nah, dari perbedaan hasil itulah muncul research gap penelitian saya. Jadi, kebaruan penelitian saya itu ada di fokusnya yaitu pada platform kitabisa.com yang belum banyak diteliti secara spesifik dalam konteks zakat digital gitu. Jadi di sini saya ini tuh ingin menguji kembali dua hal penting yang bisa mempengaruhi kepercayaan muzaki, yaitu terkait transparansi dan juga kepatuhan syariah. Oke, selanjutnya itu di sini jadi penelitian ini tuh punya tiga tujuan utama. Yang pertama itu untuk mengetahui pengaruh persepsi transparansi terhadap kepercayaan muzaki. Yang kedua, mengetahui pengaruh kepatuhan syariah terhadap kepercayaan muzaki. Dan yang ketiga, melihat pengaruh keduanya secara bersama-sama terhadap kepercayaan muzaki. Terus dari sisi teori, hasil penelitian ini tuh bisa menambah literatur tentang perilaku muzaki di era digital dan zakat berbasis fintech syariah. Nah, kalau secara praktik, hasilnya itu bisa bermanfaat bagi muzaki supaya
lebih selektif memilih platform zakat. Terus untuk lembaga zakat biar memperkuat transparansi dan juga kepatuhan syariah. Dan regulator itu biar bisa menyusun kebijakan yang mendukung ekosistem zakat digital yang aman dan juga sesuai prinsip Islam gitu. Oke, selanjutnya di sini bab 2 tinjauan pustaka. Jadi penelitian ini tuh menggunakan tiga teori utama. Yang pertama itu ada teori kepercayaan dari Mayer tahun 1995 yang ngejelasin kalau kepercayaan ini tuh muncul dari keandalan, integritas, dan kemampuan lembaga. Jadi Muzaki ini tuh akan percaya kalau lembaga zakat ini tuh terbukti jujur dan juga konsisten. Terus yang kedua ada teori transparansi, itu dari Loina Krina tahun 2003. Jadi dia itu menekankan pentingnya keterbukaan informasi agar publik ini tuh bisa menilai kinerja lembaga secara objektif gitu. Terus yang ketiga itu ada teori kepatuhan dari Milgram tahun 1963. Jadi dia menjelaskan bahwa orang itu tuh cenderung mematuhi otoritas. Nah, dalam konteks penelitian ya, ini itu lembaga yang patuh syariah ini tuh dianggap lebih kredibel dan juga layak dipercaya gitu. Oke, selanjutnya di sini ada tiga penelitian terdahulu untuk penelitian ini. Jadi pertama itu ada penelitian yang dilakukan oleh Maidrian Shah dan juga kawan-kawan tahun 2024. Jadi transparansi itu memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan muzaki. Terus penelitian kedua yang dilakukan oleh Wijaja dan juga kawan-kawan tahun 2024. Di sini tuh mengungkapkan bahwa transparansi ini memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan muzaki. Nah, selanjutnya penelitian ketiga yang dilakukan oleh Wiono dan juga Ibrahim tahun 2020 di sini mengungkapkan bahwa kepatuhan syariah itu nggak berpengaruh signifikan terhadap kepercayaan. Oke, selanjutnya itu di sini ada model dan juga hipotesis penelitian. Jadi dari teori dan penelitian sebelumnya, model penelitian ini itu punya dua variabel independen, yaitu yang pertama X1 itu persepsi transparansi, dan X2-nya itu kepatuhan syariah. Nah, satu variabel dependennya yaitu kepercayaan muzaki. Nah, dari model penelitian ini dirumuskan dua hipotesis. Nah, H1-nya itu persepsi transparansi berpengaruh positif terhadap kepercayaan muzaki. H2-nya itu kepatuhan syariah berpengaruh positif terhadap kepercayaan muzaki. Oke, selanjutnya bab 3 yaitu metodologi penelitian. Jadi penelitian ini itu menggunakan pendekatan kuantitatif. Populasinya itu adalah muzaki pengguna aplikasi kitabisa.com yang tinggal di wilayah Jabodetabek dengan kriteria yang pertama itu beragama Islam, terus berusia minimal 17 tahun, dan pernah menyalurkan zakat melalui aplikasi kitabisa.com. Terus jumlah sampel yang digunakan itu sebanyak 100 responden dengan teknik probability sampling. Oke, selanjutnya di sini teknik pengumpulan datanya. Jadi data yang digunakan dalam penelitian ini itu adalah data primer yang dikumpulkan melalui kuesioner melalui Google Form. Terus setiap pertanyaannya itu diukur dengan skala Likert 4 poin dari sangat tidak setuju sampai sangat setuju. Oke, selanjutnya teknik analisis datanya. Jadi datanya ini tuh dianalisis menggunakan SAMPLS dengan bantuan software Smart PLS 4. Terus tahapannya ada dua. Yang pertama itu outer model, jadi buat nguji validitas dan juga reliabilitas indikator. Terus yang kedua itu inner model. Ini tuh untuk melihat hubungan antar variabel dan juga nguji hipotesis. Nah, dengan PET koefisien, uji signifikasi, koefisien determinasi, F-square, Q-square, dan juga model fit. Nah, uji hipotesis ini tuh dilakukan dengan metode bootstrapping di mana hasilnya itu dianggap signifikan kalau T statistiknya itu lebih besar sama dengan dari 1,96 dan p-value-nya itu kurang dari 0,05. Oke, sekian presentasi proposal dari saya. Penelitian ini saya harap bisa memberi gambaran yang lebih jelas tentang
gimana sih persepsi transparansi dan kepatuhan syariah mempengaruhi kepercayaan muzaki terhadap zakat digital, khususnya di aplikasi kitabisa.com. Harapannya, hasil penelitian ini bisa membantu menciptakan pengelolaan zakat yang lebih amanah, transparan, dan juga sesuai prinsip syariah. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.